semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube kami, Belajar Menanam Bersama. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke sahabat semua, sahabat tanam semuanya yang telah menonton video kami dari 24 video ya yang telah kami upload ke YouTube. Terima kasih untuk semuanya sahabat tanam. Terlebih saya mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta karena itu adalah sumber dari segalanya, seperti itu sahabat. Pada video kali ini kita akan ceritakan atau tutorialkan bagaimana caranya memperbanyak atau memperbanyak seperti itu lebih tepatnya, menanam kembali tanaman si janda bolong atau Monstera adansonii ya, seperti itu namanya sahabat ya. Biasa juga orang-orang Indonesia sebutnya janda bolong seperti itu. Ini adalah sudah saya tanam sekitaran 3 minggu yang lalu. Untuk yang pendek ini sama sih sebenarnya untuk ini, tapi perkembangannya saya bedakan dengan yang ini, justru lebih cepat yang pendek ini. Jadi saya buka-buka artikel dan saya baca artikel untuk mencari tahu seperti itu, kenapa lebih bagus yang ini, yang pendeknya. Jadi ternyata bagusnya sih dipotongnya lebih pendek ya, lebih pendek karena di setiap akar-akar yang numbuh seperti ini sahabat, akar yang numbuh seumpamanya kita potong di bagian ini, kita tanam di pot seperti itu akan tumbuh ya. Jadi saya putuskan untuk memperkecil atau memotong seperti itu tanaman saya ini. Ini saya buat kayu penyanggahnya, malah kayunya yang tumbuh segar seperti ini sahabat ya. Tumbuh ini adalah kayunya sahabat, kayu penyanggahnya. Jadi kita akan potong ya. Oke, ini dia, ini sudah berakar. Oke, agak sedikit keras ya karena ini sudah berakar. Oke, ini berakar sahabat, malah kayunya dalam waktu 3 minggu tumbuh cepat gitu. Oke, ini langsung kita potong saja. Kelihatan di sini ada tunasnya seperti ini yang kecil ini sahabat ya. Nih, jadi kita potong di bagian ini aja, kita biarkan ini tumbuh nanti. Langsung kita potong. Cukup satu ruas sebenarnya, cukup satu ruas seperti ini. Satu ruas juga udah bakal tumbuh sahabat, satu ruas ya. Oke, langsung kita potong menggunakan gunting saja seperti ini. Oke, seperti itu sahabat. Ini kita biarkan tetap tumbuh di sini. Nih, karena ini sudah ada calon tunasnya ya, calon tunas seperti ini. Dan di bagian ini juga ada akar-akarnya. Tapi berhubung dia tidak nyampe ke tanah, jadi akarnya nggak berkembang gitu, karena dia menggantung kan, di awang-awang seperti itu, tidak nyampe di tanah. Seandainya ini ke tanah langsung, ini akan tumbuh, akarnya akan berkembang seperti itu. Jadi kita langsung tanam ya sahabat ya. Oke, kita taruh di pot juga boleh. Saya kebetulan pakainya tidak terlalu besar potnya, nanti setelah besar akan saya pindah lagi gitu. Jadi ini medianya ini kebetulan saya pakai pupuk kandang dan tanah. Jadi di bagian atas nanti saya taruh, saya siram dengan yang ini. Ini adalah kulit padi yang telah dibakar, yang telah dibakar atau yang biasa kita sebut dengan sekam bakar ya. Sekam bakar kulit padi kami bakar dan jadinya seperti ini. Oke sahabat ya, ini dulu kita isi pertama. Tergantung sahabat, kalau sahabat misalnya pakai pupuk kandang dari kotoran ayam boleh, kotoran kambing juga boleh gitu. Kalau kami kebetulan ini kami pakai kotoran sapi seperti itu. Tapi yang sudah matang ya sahabat, istilahnya sudah jadi pupuk ya, sudah jadi kompos seperti itu. Jangan yang panas, nanti tanaman kita malah mati seperti itu. Panas, nggak kuat. Oke, kita buat 2 ya sahabat ya. Kira-kira sudah seperti ini. Untuk janda bolongnya boleh kita gunting ya, atau kita potong juga boleh sahabat.
bagus motongnya gini. Oke, berikut yang ini. Oke, saya rasa begitu ya, cukup potong 3. Jadi ini sudah ada calon tunasnya ya di sini ya sahabat ya. Jadi ini langsung kita tanam dengan posisi yang ada akarnya ini, di bagian bawah. Seperti ini sahabat. Oke. Untuk yang satu lagi juga seperti itu. Akarnya di bagian bawah ya sahabat ya. Ya. Untuk di bagian atas boleh kita siram menggunakan sekam bakar seperti ini biar pertumbuhannya nanti bagus. Kulit padi juga yang belum dibakar sebetulnya bisa sekam ya, yang belum dibakar seperti ini. Oke, kita siram seperti ini sahabat. Jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Nanti boleh kita tambah lagi setelah sudah tumbuh ya. Biarkan batangnya tetap terlihat gitu. Kelihatan seperti itu ya sahabat ya. Oke. Boleh kita siram sahabat, setelah seperti ini kita siram ya. Untuk daun yang ini, daun yang bagian atas ini tadi ya, boleh kita isi kembali tanahnya dan kita isi ke polybag ya, seperti ini. Ini adalah kotoran sapi ya, kotoran sapi, jadi pupuk kandang dari sapi seperti itu sahabat. Tapi yang sudah seperti yang saya sebutkan tadi, sudah benar-benar sudah jadi gitu, seperti itu ya, biar tidak panas sahabat tanam. Oke. Ini lanjut kita tanam. Ini adalah bagian akar bawah dan ini bagian akar atas. Jadi kita usahakan akarnya ini mengena ke tanah, kena ke tanah seperti itu, kena ke medianya ya sahabat tanam ya. Jadi kita lubangnya seperti ini. Oke, seperti ini sahabat. Boleh kita tekan sedikit. Kalau merasa kurang tanahnya, boleh medianya boleh kita tambah ya. Oke, seperti ini sahabat tanam. Dan selanjutnya di bagian atas kita tanam, kita tambah menggunakan sekam bakar ya. Oke, seperti itu. Oke, untuk di bagian ini yang awal kita ambil tadi, sebelumnya belum saya kasih ya. Jadi boleh kita kasih dulu seperti ini sahabat tanam. Oke, demikian ya. Oke, kita biarkan seperti ini sampai numbuh. Jadi kalau janda bolong ini dia tidak terlalu suka dengan panas ya sahabat ya, tidak terlalu suka dengan panas. Jadi kita misalnya dalam 7 hari seminggu gitu, boleh kita taruh di panas dia dalam waktu 2 hari. Misalnya hari Kamis kita taruh di panas, dan hari Senin ya, hari Senin lagi boleh kita taruh di panas, tapi nggak usah diterik banget pas lagi cahaya mataharinya tidak terlalu panas. Boleh kita keluarkan dan lalu kita masukkan, kita taruh di depan rumah kita, di teras rumah kita seperti itu, biar tidak terlalu sinar mataharinya tidak terlalu panas sekali, tidak terlalu mengena ke dia seperti itu ya. Di sini kami menggunakan mecin seperti ini ya, mecin ya. Jadi untuk kita pakai untuk perangsang tumbuhnya gitu. Jadi mempercepat perangsang pertumbuhannya. Jadi di awal-awal penanaman ya. Jadi boleh kita pakai ini mecinnya ini dengan cara kita larutkan dulu di air. Tapi seumpamanya sahabat nanamnya di air, kan bisa nanam ini langsung di air seperti itu ya, langsung di air. Jadi kita larutkan, langsung kita tuang ke airnya juga, misalnya ya seperti ini medianya kita tuang juga boleh. Tapi berhubung ini kita tanam di tanah, jadi kita larutkan ke air ya sahabat ya. Gunting dulu secukupnya aja, kita agak ini seprapat dari sendok makan gitu, seprapat ya, 1/4 gitu dari sendok makan seperti ini untuk
satu cangkir airnya ini kita penuhin ya. Oke, langsung kita aduk biar larut seperti itu sahabat. Sampai kita lihat sudah larut, semuanya sudah larut, boleh kita siram ke tanaman yang baru kita tanam. Tapi ini tidak selalu menjadi perawatan ya, di awal-awal penanaman aja sahabat. Nanti setelah dia tumbuh seperti ini ya, kita boleh pakai pupuk NPK lah untuk daunnya seperti itu ya. Oke, seperti ini. Secukupnya aja ya, tidak usah berlebihan, karena berlebihan juga tidak baik seperti itu. Oke, saya rasa demikian ya sahabat ya. Ini untuk yang ini tidak usah saya potong, boleh nanti saya potong, tapi saya tunggu dulu berkembang sedikit lagi. Sebenarnya sudah bisa sih, karena ini sudah ada akar ya, sudah bisa, tapi saya biarkan dulu untuk beberapa 2 minggu lagi baru saya pindah nantinya. Kemarin juga ini ada saya buat di sini sahabat. Ini saya buat kebetulan di pot yang sama dengan bunga mawar ya. Nah, ini kelihatan ya sahabat ya, ini akan mengeluarkan daun ya. Padahal ini masih 3 mingguan gitu, masih 3 mingguan. Ini saya tanam kemarin percis seperti yang saya kasih lihat ke sahabat barusan ya. Nanamnya percis seperti itu. Jadi calon-calon ininya kemarin, calon-calon cabangnya ini percis di bagian atas saya buat. Jadi ini juga kelihatan mau keluar daunnya ya sahabat ya. Ini, oke. Saya rasa seperti itu sahabat penjelasan kami tentang tanaman kita ini. Jadi biar bermanfaat buat sahabat semua gitu aja sih kalau kami sih. Jadi demikian dulu video kami pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tanam. Teman-teman boleh like juga, boleh share juga ya, dan boleh komen di video kita ini. Terutama subscribe ya sahabat ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam.